Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kiranya kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan Jumat 28 Oktober 2021. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Engkau memberkati kami dari hari ke hari hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati kebesaran. Berkatilah Tuhan ketika kami melakukan aktivitas kami, agar kami semakin senantiasa bersyukur dan mengandalkan Engkau di tengah-tengah aktivitas kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kehidupan kami, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dari Roma pasal 8 ayat ke-35. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan ini kita sebagai orang percaya, tentu kasih Yesus tidak akan terpisahkan dalam kehidupan kita. Pada nats ini terlebih dahulu Rasul Paulus meyakinkan jemaat yang ada di Roma untuk tetap mempercayai Yesus, meyakinkan bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus tidaklah bersifat spekulatif dan tidak ada yang mampu menggugat kita. Bahkan kita tidak hidup di dalam tekanan atau di dalam ketakutan. Bahkan kita jauh dari berbagai tuduhan-tuduhan yang ada pada diri kita. Tentu semuanya itu karena Allah sudah membenarkan kita. Semuanya itu dapat kita nikmati bukan karena kesalehan atau kebaikan kita dalam dunia ini, tetapi karena Allah terlebih dahulu membenarkan kita sehingga Allah menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats ini dengan tegas Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka, bagi kita semua ketika kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita semua ketika kita berada dalam Yesus Kristus. Kepastian ini kita peroleh bukan berdasarkan dengan apa yang kita lakukan bagi Allah, akan tetapi melainkan apa yang Yesus Kristus lakukan bagi kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak ada suatu kuasa apapun yang ada di dunia ini yang berpotensi mengganggu kedaulatan Allah. Seperti yang tertulis di ayat yang ke-38 dan ayat ke-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kalimat awal Paulus mengatakan, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dan dengan tegas juga Paulus mengatakan bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Kuasa apapun itu pasti tidak mampu memisahkan kita dengan kasih Kristus Yesus. Selama kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan terpisahkan dari kasih-Nya. Kuncinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kuncinya adalah iman dan percaya kita. Baik ketika kita dalam penderitaan, ketika kita dalam penindasan, penganiayaan, bahkan kematian sekalipun,
itu tidak menjadikan kita terpisah dari kasih-Nya. Malah itu semakin meneguhkan iman kita dan semakin membuat kita berpengharapan kepada Allah. Dan ternyata peristiwa tersebut menjadikan kita lebih dari seorang pemenang dan semakin berharga di hadapan Yesus Kristus. Dan kiranya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, kasih Yesus semakin melekat dalam hati kita agar kita mengerti karya keselamatannya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu ya Bapa. Kiranya lewat renungan pada hari ini, Engkau semakin mengajarkan kami dan menuntun kami agar kami selalu tinggal dalam kasih-Mu dan agar kasih-Mu semakin melekat dalam hati kami sehingga kami mampu melakukan perkara-perkara yang ada dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Shalom untuk kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.